What's up guys, and welcome back to my channel. It's so good to have you here. Sorry I haven't been posting, just been a little bit busy studying something new. You will find out soon what that new thing is. So before we head into the video, let's check that intro out and see you after that. Welcome back guys, my name is Heather Hope, and if this is the first time you're joining me on my channel, welcome, and I hope you enjoy today's video. So if you are someone who's wanting to make money online or ways to make money online, this is the channel for you. So why don't you hit that subscribe button and let's head into something special today. So today it's going to be fully in Indonesian and we have a special guest. And so let's meet that special guest. I had a little interview last week and this is what happened. Let's check it out. So good to have you here today. Today we have lovely Nita with us and I'm going to ask her a couple of entrepreneurial questions and see what's in her mind. Hi Nita, how are you doing today? I'm good. That's good. No problem. No problem. Okay, Nita, can you tell me a bit about yourself and maybe your business ideas and that sort of stuff? Okay. Thank you, Heather. So my name is Nita. I work in the marketing department, and then I start my own business last year because tahun lalu itu adalah pengurangan gaji 50%. Jadi menurut dipotong 50%. Jadi that's why I start my own business last year. Because my logic is not gimana ya, kayak nggak mungkin lah gitu dengan gaji 50% bisa hidup gitu. Dengan ada cicilan-cicilan. Jadi itu yang menjadi apa ya, motivasi dan kayak suatu keharusan. Oke, gue harus mencari uang lebih nih, uang tambahan. Jadi tanpa sengaja my office boy juga mengajak untuk berbisnis karena dia adalah salah satu chef terkenal di salah satu kota bakery gitu kan, bakery terkenal di salah satu kota yang sudah terkenal lah. Dan mana kotanya? Di Sumatera. Oh, di Sumatera. Oke, jadi bakery itu memang sudah punya andalannya ya kan. Nah, terus kita buatlah gitu karena dia mempunyai resep yang asli dari sana. Kalau misalnya kalian memang sudah bisa melihat banyaknya pesaing kita juga di Jakarta, rasanya tidak seperti punya kita gitu. Apa namanya? Nah, nama bisnisnya adalah, nama makanannya itu Lidah Leker. Lidah Leker. Okay. Nah, sebenarnya itu Lidah Leker menjual pai pisang. Jadi semua yang kita jual tuh berhubungan dengan pisang. Jadi isinya semua pisang gitu. Gitu. Ada kenapa Lidah Leker lidah? Okay. Ada kenapa memanggil kayak gitu? Ada inspirasi atau apa? Jadi inspirasi nama usahanya itu dari papa saya gitu. Oh, gitu. Jadi kan aku ada keturunan sedikit lah Belanda gitu kan. Jadi aku bilang sama papa, tolong dong gitu cari nama yang ada Belandanya lah gitu. Tapi maunya makanan, jadi general aja, nggak mau spesifik gitu, nggak mau tuh spesifik banget. Oke, terus pikir-pikir langsung cuman berapa menit doang papa bilang, oh gimana kalau Lidah Leker gitu kan. Lidah kan maksudnya lidah ya, pengecapan, jadi kayak lidah kan, Lidah Leker enak, berarti kan dengan nama toko ini, apapun yang dijual di toko ini pasti enak gitu menurut di lidah, ya itu intinya. Oh gitu. Karena di Afrika Selatan sebenarnya lekker itu ada artinya bagus sekali gitu. Apa juga tuh? Karena Belanda sama Afrika Selatan juga sama dijajah Belanda gitu. So kadang-kadang ada kata dari Belanda sama di Afrika Selatan gitu. So lekker sama lekker juga gitu. Iya. Oke. Nah, saya mau nanya, pas kamu membuka perusahaan kamu sendiri, ketemu atau pengalaman ada challenge enggak? Challenge-nya di awal belum ada ya. Maksudnya sebenarnya challenge-nya itu dari segi keuangan sih sebenarnya. Karena kan dipotong 50% itu mengharuskan untuk membeli peralatan nih. Gitu.
kan oven gitu kan, which is itu ovennya lumayan ya, jadi kayak menghabiskan gaji yang 50% itu. Jadi benar-benar dipertaruhkan lah gitu kan gaji itu untuk membeli oven gitu kan. Jadi kayak pikiran saya juga kayak kayak ini oke nih gitu, karena kan untuk sekitar teman-teman kantor aja udah merasakan nih masakannya si office boy ini seperti gitu. Pai gitu. Pisangnya ini udah dirasain sama orang-orang kantor, jadi ya kemungkinan pasti yang akan beli orang kantor dulu nih, karena kan yang udah pernah nyoba. Gitu. Nah, perusahaan ini masih jalan atau udah tutup atau pelan-pelan gitu? Iya, sayangnya ya harus tutup sih di bulan Februari kemarin gitu. Gara-gara COVID? Enggak, karena ya ada goalnya nggak sama gitu. Goalnya nggak sama, ya adalah gitu yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Maka nggak apa-apa. Maksud saya, nah karena sudah pengalaman untuk menjadi entrepreneur segala macam kayak gitu, mau nggak membuka perusahaan satu lagi atau itu udah cukup, tidak mau lagi gitu? Pastinya mau. Jadi gini, pertama kan tidak pernah terpikir oleh saya tuh untuk membuka usaha, karena dalam pikiran saya tuh saya ingin menjadi wanita karir aja. Tapi kan semua berubah seiring berjalan dengan waktu, apalagi pas pandemik datang. Iya. Ya kan, jadi kayaknya usaha tuh butuh juga gitu kan di saat ini, kayak side job gitu loh. Gitu. Side hustle lah ya kan, side hustle. Nah, jadi dengan adanya pengalaman yang kemarin gitu kan, suka dukanya gitu kan, jadi ya pengen banget buka lagi gitu dengan partner yang berbeda pastinya, yang goalnya sama nih gitu, tujuannya sama, jadi nggak berhenti di tengah jalan seperti itu sih. Kamu ada merasa pas buka perusahaan ini ada merasa successful atau kecil atau besar, merasa wah aku memang udah bisa begitu, ada nggak? Ada banget. Jadi maksudnya buat saya yang pertama kali jualan nih gitu kan, jualan yang benar kayak diniatin banget gitu kan, karena the power of kepepet ya guys gitu kan. Kepepet. Iya, the power of kepepet. Kalau kepepet bahasa Inggris is no money guys, so we have to find the money. Iya. Jadi tuh idenya ada aja gitu kan. Jadi benar-benar dari cari desainnya kayak gimana, nama atau apa aja lah, intinya nemu aja gitu loh. Dan jadi mau memperjuangkan supaya bisnis ini berjalan dengan baik ya kan, jadi dikenal banyak orang gitu. Karena sebenarnya untuk pai pisang ini juga bukan satu makanan yang orang belum pernah nyoba. Pasti kalau udah pernah ke luar kota mungkin udah tahu nih pai pisangnya yang mana. Gitu. Udah itu terkenal juga sebenarnya. Terkenal banget. Beberapa kota-kota atau hanya satu kota aja. Memang dia pelopornya sih. Gitu. So satu kota aja udah terkenal gitu. Betul. Jadi. Baiklah. Nah, pas kamu membuka perusahaan segala macam kayak gitu, kamu kan sekarang kerja. Nah, gimana caranya kalau ada balance di dalam kerja itu? Susah nggak? Susah banget. Jadi pas saya menjalankan bisnis ini dari tahun lalu, itu pasti tidurnya parah gitu kan, tidur jam 2 sampai jam 3 pagi, bahkan kalau misalnya di weekend itu tidur baru jam 5 pagi bisa gitu. Kalau paling cepat sih jam 2 pagi, karena yang paling nggak pernah tidur itu adalah chefnya. Gitu. Karena kan kita sistemnya sebenarnya PO ya guys, jadi memang ini bukan setiap hari. Jadi kita baru masaknya itu di malam minggu gitu, jadi hari minggunya itu baru delivery. Gitu. Jadi di malam minggu itu kan karena kerja juga Senin sampai Sabtu dan sore baru free kan kerjaan. Ya udah gitu, jadi dari sore itu udah mulai masak ya kan, sampai besok paginya, sampai selesai tuh pasti masak jam 5:30 pagi. Gitu. Nah, menurut kamu ada passion buat marketing atau enggak? Ya pastinya dong, udah bertahun-tahun kan di marketing gitu. Siapa tahu kan tahun-tahun menjadi bosan kan? Ya gitu. Pekerjaan manapun pasti ada bosannya lah, tapi ya
apa ya, jadi marketing itu pastinya kan luas ya jaringannya gitu. That's why juga Lidah Lakernya juga luas juga gitu, karena dengan punya jaringan juga gitu, punya kontak yang banyak gitu kan, jadi bisa biar disebar nih gitu kalau saya tuh punya bisnis gitu. Nah, karena kan udah pengalaman sama bekerja sama orang, dan menurut kamu itu bagus nggak cari business partner atau mempunyai business partner, atau lebih bagus kamu sendiri yang bos dan punya karyawan di bawah kamu? Apa yang lebih bagus menurut kamu? Kayaknya ya tergantung sih dapat partnernya seperti apa dulu ya gitu. Sevisi misi nggak nih, karena kemarin kan memang dadakan ya gitu, bukan tahu bulat digoreng dadakan ya guys. Jadi itu karena kepepet aja, jadi kan kita memang sebenarnya satu goal, cuma ada satu hal yang tidak mungkin dilanjutkan lagi, ya udah gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dapat partner yang oke, yang bagus, benar-benar sevisi dan semisi, ya udah kita bisa jalan, bisa partneran bareng. Cuman kalau memang nggak bisa ketemu partner yang benar gitu kan, ya udah, ya paling gue jadi bosnya gitu. Gitu. So menurut kamu kalau mau mencari orang business partner segala macam, harus ada visi dan misi sama. Betul. Bukan, karena kan kadang-kadang ada orang punya visi sama misi tapi kerjaan mereka pemalas atau enggak sama kita, bisa nggak? Nggak bisa juga sih. Nah, betul. Iya. Kebetulan ya partner saya tuh kemarin benar-benar kita tuh enak banget sih kerjanya gitu kan. Benar-benar ya masing-masing udah ada role-nya kan gitu. Jadi ya saya nggak pernah nyolek dia buat kayak gini gimana, dia juga nggak pernah nyolek segi marketing seperti apa. Jadi benar-benar kita dibebaskan banget ya. Gitu, so ada batasan. Ada gitu. Batasan seperti itu. So baik kalau begitu ya, kalau ada batasan juga. Benar. Jadi masing-masing departemen nggak boleh gitu kan menyentuh gitu kan. Ya mungkin ada masukan oke lah, tapi kalau ngatur-ngatur tidak diperkenankan. Baiklah. Oke. Nah, karena sudah ada pengalaman, nanti kalau membuka perusahaan satu lagi, kamu merasa ada challenge akan terjadi atau tidak, atau gimana menurut kamu selesaikan challenge itu? Ya, jadi perlunya perjanjian hitam di atas putih nih ya, bagi siapapun yang mau jadi entrepreneur, mau buka usahanya, even itu cuman kecil-kecilan. Ya karena kan usaha Lidah Laker ini sebenarnya awalnya kecil-kecilan juga gitu, tapi ya tidak didasari dengan hitam di atas putih. Jadi sewaktu-waktu kalau ada apa-apa ya udah mereka bisa keluar begitu aja tanpa ada perjanjian hitam di atas putih gitu kan. Gitu. Jadi ya mungkin kedepannya ya strict sih, walaupun misalnya mau partneran sama saudara sendiri gitu kan, itu tetap harus ada hitam di atas putih gitu, harus ada peraturannya. Namanya bisnis tuh benar-benar kayak apa ya? Iya bisnis gitu, bisnis is bisnis gitu. So menurut kamu, kalau kamu ada keluarga dan punya perusahaan sama keluarga, bisa itu? Kalau menurut saya tidak setuju sekali. Kalau saya, karena sebenarnya saya udah lihat kalau adik saya itu kayak mana atau papa saya itu kayak mana. So aku udah tahu biasanya kalau membuka perusahaan lebih bagus cari orang nggak kenal tapi tahu dia untuk lingkungan kerja itu bagus atau segala macam kayak gitu. Iya, ya tergantung sih saudaranya seperti apa. Kan ada juga saudara yang benar bisa diandalkan, bisa dipercaya gitu. Cuman ya nggak menyarankan juga sih, karena kan memang pasti ada jadi nggak enakan walaupun udah ada hitam di atas putih ya kan. Cuman kalau saya sih strict aja ya orangnya. Jadi bener kadang dibilang nggak tegaan gitu orangnya. Karena benar-benar strict banget sama peraturan. Nah, kalau dari saya sendiri ya pesannya itu aja sih. Kalau misalnya mau bikin usaha gitu ya usahakan ada hitam di atas putih, walaupun itu cuma sama saudara atau orang tua ya kan, kita nggak tahu juga orang tuanya matre atau gimana ya kan. Jadi banyak yang mungkin mengandalkan anaknya gitu kan, kayak dijadikan sapi perah nih anaknya. Gitu. Menurut kamu bisa semua orang bisa menjadi entrepreneur atau membuka perusahaan atau tidak? Semua orang mungkin bisa menjadi entrepreneur ya. Tapi tergantung mental dari orang-orang sendiri. Nah, mental itu maksudnya apa? Mindsetnya mereka. Karena banyak gini yang saya temukan di lapangan kayak
teman-teman sekitar gitu kan, lingkungan sekitar, mereka tuh mau sebenarnya usaha, cuman nggak ada mental buat jualan gitu, kayak untuk mempromosikan produk mereka atau kesenangan mereka tuh sebenarnya nggak ada gitu buat dijualin gitu kan. Kayak lu mau nggak gini, kayak mau nawarin aja ke teman sendiri kayak malu gitu loh. Kenapa malu sih? Nggak ngerti gitu. Jadi kayak lu mau jualan, maksudnya mau nggak sih gitu ada tambahan khusus gitu kan, tapi lu nggak mau gitu kan, even mau cuman share di WhatsApp grup gitu nggak mau gitu kan. Kayak menurut ya ini yang selingkungan aja sih, satu lingkungan sama gue, jadi kayak menurut mereka ya mereka bukan kayak begitu ya, mereka mau jualan tapi maksudnya nggak yang nawar-nawarin gitu loh. Berarti mereka kemauan itu tidak cukup besar kali, enggak? Iya, kemauan ada, cuman maksudnya untuk menjadi marketing itu mereka emang nggak ada passionnya di situ, cuma mereka mau gitu loh. Mereka passion mungkin mau money tapi tidak mau kerja gitu atau tidak? Mereka ada passionnya, misalnya mereka di art gitu ada passionnya, cuman untuk mengiklankan diri sendiri aja tuh susah banget gitu loh, mau nawarin ke teman atau gimana tuh kayak itu malu. Karena confidence mereka itu tidak cukup atau cuman malu aja? Ya mungkin kayaknya kalau orang jualan kayak negatif mungkin ya, mungkin mindsetnya iya, itu negatif. Negatif gitu. Jadi mendingan mereka beli dari orang atau ya nggak sih? Cari orang untuk membantu kalau nggak bisa. Iya, maksudnya lebih better, maksudnya beli dari orang aja gitu loh. Gitu. Dibandingkan mereka lebih memilih untuk membeli dibanding mereka mau menjual gitu. So mereka passionnya di sini tapi mereka tidak mau bekerja di tempat sini gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu ya kali gitu. ya. Gimana ya, bingung juga sebenarnya. Mungkin karena kan pas aku lagi cari untuk kerja, pas saya juga menjualan di Shopee, bukan di Shopee, di Shopify. Tapi masalahnya saya enggak terus itu karena uang saya habis untuk iklan. Nah, aku harus dari situ mulai untuk sosmed, dan pas aku membuat social media saya udah merasa passion saya itu tidak di sana. Bukan saya malu, tapi passionnya. Karena passion saya itu sekarang untuk membuat video gitu-gituan. Tapi kalau sosmed gitu kayak di TikTok 3 kali sehari gitu agak capek juga sebenarnya. Jadi dalam artian mereka sebenarnya nggak intuit banget tuh sama sosial media gitu kan. Iya, mungkin karena passion mereka mau menjual. Mungkin mereka tahu produk yang terkenal atau mau dijualkan, tapi mereka untuk marketing dicari Nita kan. Guys. Tapi kan karena marketing mereka itu tidak kuat atau tidak ada passion, mungkin mereka tidak mau. Kadang kan mungkin itu gara-gara malu, tapi kadang kan juga karena negatif juga saya rasa. Ya bisa jadi, atau enggak memang takut akan penolakan. Mungkin takut misalnya mereka mungkin misalnya Heather jualan apa terus nawarin ke aku, terus aku maaf gitu, enggak deh gitu kan, jadi kayak down gitu kan. Ya nggak sih, down mungkin ya nggak sih. Mungkin karena kalau udah pengalaman dan udah tahu kalau menjualan pasti ada orang akan tolak, itu udah kebiasaan gitu. Pasti semua orang akan ada pengalaman untuk menjual sesuatu tapi ditolak gitu. Tapi kalau kita lagi di mall atau mungkin lebih sakit hati karena langsung ditolak gitu. Tapi kalau kamu membuat shop online kan cuma di customer service doang ditolak gitu. Atau kan kadang mungkin 100 atau 200 orang tolak produk kamu di Shopee atau di Tokopedia kan, tapi kamu nggak tahu karena itu online gitu kan. Tapi sebenarnya banyak yang ditolak setiap hari. So mungkin kembali ke mindsetnya. Mindset kalian itu semua lihat, aduh dia nggak beli, ditolak segala macam. Berarti berhenti. Ya udah. Mungkin kayak gitu. Mungkin udah down duluan ya. Iya. Kalau udah selalu down, selalu give up gitu, serah gitu kan. Mungkin mindset itu harus diberubah untuk ngerti there are times for wins and there are times for losers. You know, pasti ada
pengalaman untuk ditolak, tapi pasti ada untuk menjual sesuatu gitu. Dan itu kadang-kadang kalau kita dari awal, dari beginning, kan susah. In the beginning it's the hardest, right? Yes, apalagi nggak punya koneksi ya. Oh iya. Maksudnya temennya kurang gitu. Oh gitu. Kayak aku. Temennya kurang gitu kan. Tapi bisa juga dimanfaatkan dari sosial media, tapi mereka sendiri nggak intuit banget sama sosial media itu tadi kan. Kayak males lagi belajarnya, belum kerjaan apa segala, lebih mending gue nonton Netflix aja deh daripada suruh jualan, ya nggak sih? Ya mau Netflix terus ya. Dan mau nanya, karena ada sekarang mau membuat pengalaman baru, kamu nggak? Ada. Apa? Atau itu rahasia? Sebenarnya maksudnya kalau misalnya buat yang on business banget, nanti ya mungkin agak lama kali ya, jadi benar-benar harus dipikirin. Oke. Tapi kalau misalnya yang buat dalam waktu dekat mungkin ya jadi reseller aja dulu lah gitu ya. Jadi, kamu suka selling? Karena sekarang gini, karena kan lagi hektik banget kerjaan ya kan, terus kayak aduh susah nih buat bagi waktunya, jadi mendingan jadi reseller aja, jadi yang karena udah pengalaman gitu. Iya ya kan, udah punya pengalaman, tidur sampai pagi-pagi ya kan. Mau kembali ke tidur pagi-pagi gitu. Ya nanti dulu gitu kan, jadi ya pakai reseller aja, gitu. Dulu gitu sih. Jadi benar-benar udah ada plan. Apa ya? Nggak, maksudnya kayak jadi reseller kan udah ada, nggak perlu mikir lagi, cuman tinggal jualan aja sih sebenarnya. Gitu. Ada plan, ada untuk maunya menjadi seller apa sekarang? Kain. Oh gitu. Kain apa? Biasa aja. Kain sebenarnya horden sih gitu. Oh, horden. Gitu. Nah, kamu mau membuat itu di dalam mall atau online shop? Online shop. Oh gitu. Nice. Sebagai dropshipper. Betul. Baiklah. Nah, menurut kamu kalau 5 tahun di depan, where do you see yourself? Mungkin kalau misalnya 5 tahun ke depan yang akan gue lihat ya kan, karena sekarang mindset berubah, tambah banyak pengalaman gitu, jadi mungkin gue akan punya suatu usaha baru ya kan, yang mungkin laris manis kali ya. Manis laris manis gitu kan, jadi kayak ya mungkin ya udah menjadi orang kaya gitu. Amin. Oh gitu. Ya jadi ya tetap masih kerja, jadi ya kerja sambil usaha gitu sih. Gitu. Nah, final question. Kalau menurut kamu untuk motivasi orang-orang yang mau menjadi entrepreneur, yang mau membuka usaha, apa kamu akan bilang sama mereka? Kalau misalnya mau usaha gitu kan, jangan ikut-ikutan sebenarnya. Gitu. Misalnya manfaatkan peluang yang ada kan, karena kalau misalnya kebanyakan dipikirin juga nggak jalan-jalan ya gitu. Jadi benar-benar mindsetnya, mentalnya adain dulu nih gitu. Jadi jangan takut sama penolakan, jangan takut gagal, semua itu pasti berjalan dengan seiring berjalannya waktu lah gitu. Learning by doing lah gitu. Jadi jangan takut orang komplain, itu pasti ada gitu. Justru komplain orang itu, keluhan pelanggan ya itu kan akan menjadi kekuatan lo gitu. Lo tahu kekurangan produk lo di mana sebenarnya. Gitu. Jadi jangan takut dikritik, jangan takut penolakan. Benar-benar harus mentalnya benar-benar harus tough gitu, karena untuk menjalankan bisnis sendiri itu lebih susah guys gitu. Nggak semudah yang kalian bayangkan, nggak semudah kayak wah iya enak dapat uang tambahan, tapi kan ada harga yang harus lo bayar, ada waktu yang harus lo bayar kayak gitu. Iya. Nah, menurut kamu ada nggak banyak orang yang mau menjadi punya usaha sendiri atau mau menjadi entrepreneur tapi mereka tidak ada action? Pikirkan aja untuk aku mau menjadi jualan. Banyak banget. Oh ya. Nah, menurut kamu mereka bisa berubah mindset itu gimana caranya? Untuk take action. Ya itu tadi take action. Untuk take actionnya ya harus mentalnya harus ada dulu.
ya kan? Bener-bener mindsetnya yang ditakut ditolak itu bener ya udah namanya jualan mau dimanapun ya lu pasti akan ditolak gitu. Even lu jual diri sendiri buat interview juga pasti akan ada penolakan ya nggak, bener nggak? Iya betul. Ya kan, lu nggak langsung interview langsung dapet ya kan? Ya kan, lu menjual diri lu sendiri pas waktu lu interview. Ya sama aja kayak jualan gitu. Gitu. Jadi menurut saya sih ya banyak banget sih orang yang cuman mikir ya takut ditolak itu, takut gagal. Gitu. Jadi benar-benar harus berani sih, harus berani mengambil resiko. Oh, oke. So, gitu. Jadi jangan brave enough to take the risks. Jangan mengambil zona nyaman. Karena di saat lu membuka bisnis itu bukan zona nyaman lu banget. Oh, gitu. Nah, menurut kamu karena saya udah pengalaman dan saya juga ada banyak failure kalau banyak orang. Tapi saya udah nanggap kalau kata fail itu tidak ada. Tapi sebenarnya pembelajaran. Itu pembelajaran sekali, gitu. Betul. Untuk belajar. Betul. Karena kita sebenarnya kalau kena ide dinding. Ya. Tapi ada choice kan? Kita bisa give up atau terus menerus break the wall or climb over the wall, ya kan? Yep. Tapi kadang-kadang kalau sudah menjadi satu wall, boom, give up, berarti mindset kita belum siap kan? Iya, benar. Gitu. Okay, I think that's all we have time for today. Thank you so much, Nita, for your time. You're welcome. All right, I hope you enjoyed the video and see you next week, guys. Bye. Bye. If you've made it here, well done and congratulations, you watched my whole video. Thank you so much for watching my video. So, as I said before a couple of weeks ago, there are going to be prizes from now on. Every time I hit a target of 50 subscribers, 100 subscribers, 200 subscribers, 300 subscribers, and as my channel grows, I will be giving away prizes. I will put all the information in the comment section. So why don't you take a look? Until next time, see you guys again. Cheers for now.